Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Merliza, NIM 203436061 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Padang Pesisir Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi atau pengantar sistem operasi dengan dosen pengampu Muhammad Adri, SPD, MT. Elemen dasar komputer. 4 elemen struktural utama. 1. Prosesor, yaitu mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pengolahan data. Apabila hanya terdapat sebuah prosesor, prosesor tersebut disebut Central Processor Unit atau CPU. 2. Memori utama. Memori utama yaitu menyimpan data dan program. Memori ini umumnya bersifat volatil. Memori utama juga disebut real memory atau memory printer. 3. Modul I atau O, yaitu memindahkan data antara komputer dengan lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal terdiri dari bermacam-macam perangkat eksternal yang meliputi perangkat memori sekunder, peralatan komunikasi, dan terminal. 4. Sistem bus. Beberapa struktur dan mekanisme yang melakukan komunikasi antara prosesor memori utama dan modul I atau O. Register prosesor. Register di dalam prosesor mempunyai dua fungsi, yaitu User Visible Register, memungkinkan pemrograman bahasa mesin atau bahasa assembler dapat mengurangi referensi memori utama dengan mengoptimalkan penggunaan register. Kontrol dan status register digunakan oleh prosesor untuk mengontrol operasi prosesor dan oleh privileged routine sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. User Visible Register. Jenis register yang pada umumnya tersedia adalah data register, address register. Untuk melakukan pengelamatan dilakukan dengan cara index register, yaitu pengelamatan terindeks adalah mode pengelamatan biasa yang dipakai untuk mendapatkan alamat efektifnya, melibatkan penambahan suatu indeks terhadap nilai basis. Segment pointer. Pada pengelamatan tersegmentasi, memori dibagi menjadi segmen yang memiliki blok-blok word yang panjangnya tidak tetap. Stack pointer. Apabila terdapat pengelamatan user visible stack, terdapat sebuah register yang diperuntukkan untuk menunjukkan ke bagian atas stack. Ini memungkinkan pengguna interupsi yang tidak mengandung field alamat seperti push dan pop. Kontrol register dan status register. Register yang penting bagi eksekusi interupsi seperti di bawah ini. 1. Program counter atau PC berisi alamat instruksi yang akan diambil. 2. Instruction register atau IR berisi instruksi yang terakhir digunakan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan rancangan organisasi register status dan register kontrol, yaitu 1. Informasi kontrol yang merupakan utilitas yang spesifik bagi sistem operasi. 2. Alokasi informasi kontrol antara register dengan memori. Eksekusi instruksi. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya akan membacakan sedikit-sedikit. Itu pengambilan atau fetch dan pengeksekusian atau execute instruksi. Pada awal setiap siklus instruksi, prosesor membaca instruksi memori dari memori. Pada prosesor tertentu, program counter atau PC menyimpan alamat dari urutan instruksi berikutnya yang akan dibaca. Secara umum, aksi pemrosesan instruksi ini dapat digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu prosesor memori, prosesor I/O, pengolahan data, dan kontrol. Kalian bisa membaca penjelasan lebih lengkapnya di sini. Fungsi I/O. Suatu modul I/O, misalnya disk controller, dapat saling bertukar data secara langsung dengan prosesor. Sesaat setelah prosesor dapat menginisiasi pembacaan dan penulisan dengan memori yang menandai alamat suatu lokasi tertentu, maka prosesor juga dapat membaca data dari modul I/O. Pada penulisan ke modul I/O, prosesor mengidentifikasi perangkat tertentu yang dikontrol oleh modul I/O tertentu. Interupsi.
interrupt, dan siklus interupsi. Di sini kalian bisa membacanya karena kalau saya jelaskan ini terlalu panjang. Pengolahan interrupt. Keberadaan interrupt menimbulkan sejumlah event, baik di dalam hardware prosesor maupun di dalam software. Apabila operasi I/O telah selesai, rangkaian event hardware berikut ini akan terjadi. 1. Perangkat akan mengeluarkan sinyal interrupt ke prosesor. 2. Prosesor akan menyelesaikan eksekusi instruksi saat itu. 3. Prosesor memeriksa adanya interrupt, menentukan bahwa terdapat interrupt dan mengirimkan sinyal acknowledgement ke perangkat yang mengeluarkan interrupt. 4. Sekarang prosesor perlu menyiapkan pemindahan kontrol ke interrupt rutin. 6. Kemudian prosesor dapat memuatkan program counter dengan lokasi entry program interrupt handling yang akan memberikan respon ke interrupt itu. Sekarang interrupt handler dapat melanjutkan untuk memproses interrupt. 8. Pada saat pengolahan interrupt selesai, nilai-nilai register yang disimpan dicari dari stack dan menyimpannya ke register. 9. Aksi akhirnya yang dilakukan adalah menyimpan kembali nilai-nilai PSW dan program counter stack. Akibatnya, instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi akan berasal dari program-program yang diinterupsi sebelumnya. Interupsi jamak. Interupsi jamak dapat dilakukan dua pendekatan. 1. Pendekatan pertama dengan tidak mengizinkan interrupt pada saat interrupt sedang diproses. 2. Dengan menetapkan prioritas interrupt dan dengan mengizinkan interrupt yang memiliki interrupt yang lebih tinggi menyebabkan interrupt handler yang berprioritas lebih rendah dan menginterupsikan dirinya. Multiprogramming. Bahkan dengan menggunakan interrupt pun, sebuah prosesor tidak dapat digunakan secara efisien. Hierarki memori. Dalam sebuah spektrum teknologi terdapat hubungan berikut ini. Semakin kecil waktu akses, semakin mahal harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin murah harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses. Memori cache motivasi. Pada semua siklus instruksi, prosesor mengakses memori sedikitnya satu kali untuk membaca instruksi dan seringkali satu kali lebih banyak atau lebih untuk membaca operan dan menyimpan hasilnya. Kalian bisa baca secara detail sampai ke bawah. Prinsip cache memori ditujukan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori yang tercepat dan sekaligus memberikan memori semikonduktor yang berukuran besar dengan harga yang murah. Prinsip cache lainnya dapat kalian baca di sini. Teknik komunikasi terdapat 3 yang dapat diterapkan pada operasi-operasi I atau O. Yang pertama, programmed I atau O. Yang kedua, interrupt driven. Yang ketiga, direct memory access. Apabila terdapat data bervolume besar akan dipindahkan, diperlukan teknik yang lebih efisien. Fungsi DMA dapat dilakukan oleh sebuah modul terpisah yang terdapat pada bus sistem atau dengan menggabungkannya ke dalam modul I/O. Sekian pembahasan yang dapat saya lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah membaca video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.